Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi saya, Nurlaila Prasetyanirum dari channel YouTube Nurlaila Prasetyanirum, belajar bareng Laila. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 11 yaitu bab APBN dan APBD. Yuk kita simak bareng-bareng. Dengan kompetensi dasar 3.5, menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. 4.5, menyajikan hasil analisis, fungsi, dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Next, kita masuk ke peta konsep. Untuk peta konsep APBN dan APBD, ini dimulai dari pengertian, fungsi, dan tujuan penyusunan APBN, hingga yang terakhir nanti adalah mekanisme penyusunan APBD dan pengaruhnya terhadap perekonomian. So, adik-adik harus menyimaknya dengan baik ya. Oke, baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama menyebutkan pengertian APBN, kedua menjelaskan fungsi dan tujuan APBN, ketiga menyebutkan sumber-sumber penerimaan negara, yang selanjutnya adalah mengklasifikasi jenis-jenis pengeluaran negara, menjelaskan mekanisme penyusunan APBN, menyebutkan bagaimana sih pengaruh APBN terhadap perekonomian, kemudian masuk ke APBD yaitu menjelaskan pengertian APBD, menyebutkan fungsi dan tujuan APBD, menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah, mengklasifikasi jenis-jenis pengeluaran daerah, menjelaskan mekanisme penyusunan APBD, serta yang terakhir adalah menyebutkan pengaruh APBD terhadap perekonomian. Masuk ke pembelajaran yang pertama, ini adalah pengertian dan fungsi APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasanya disingkat dengan APBN itu merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana APBN ini merupakan salah satu perwujudan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan tahun 2020 APBN ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019, di mana kita dapat menjabarkan secara rinci bahwasanya APBN ini adalah segala pendapatan dan pengeluaran negara dalam satu periode. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi APBN yang meliputi fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, fungsi otoritas, fungsi perencanaan, dan fungsi regulasi. Untuk fungsi alokasi sendiri, ini bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan, di mana dalam fungsi ini, anggaran negara harus terarah, di mana tujuannya itu untuk memangkas pengangguran dan inefisiensi dalam sumber daya dan menambah daya guna perekonomian. Lalu, yang kedua adalah fungsi distribusi, di mana nanti akan disalurkan dananya kepada masyarakat secara merata berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Harapannya nanti, kebijakan dalam anggaran negara itu harus lebih teliti dan bersikap lebih adil, di mana fungsi ini tentunya berguna untuk mencapai sama rasa dan sama rata antar wilayah dan daerah. Yang ketiga adalah fungsi stabilisasi, yang mana anggaran negara ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi. Selanjutnya, fungsi otoritas ini mengandung arti bahwasanya tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Kemudian, untuk fungsi perencanaan, fungsinya pasti untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang memang sudah direncanakan setiap tahunnya. Dan yang terakhir, ini fungsi regulasi, di mana berguna untuk mendorong kebutuhan ekonomi suatu negara dan tujuannya untuk jangka panjang, di mana nanti berguna untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan untuk tujuan penyusunan APBN, yang pertama adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan kepada masyarakat secara luas.
Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang keempat, membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal. Dan yang terakhir, memungkinkan dari pihak pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Lalu, untuk sumber-sumber penerimaan negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pendapatan dalam negeri. Untuk pendapatan dalam negeri, ini artinya penerimaan yang sumbernya berasal dari kemampuan dalam negeri, yang mana nanti terbagi lagi jadi dua, yaitu penerimaan perbajakan dan juga penerimaan negara bukan pajak. Apa itu penerimaan perbajakan? Di mana untuk semua penerimaan itu terdiri atas pajak dalam negeri dan juga pajak perdagangan internasional. Apa saja pajak dalam negeri? Pajak dalam negeri ini berasal dari pajak penghasilan. Bisa juga pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya pajak perdagangan internasional, itu semua penerimaan negara yang asalnya dari bea masuk dan pajak atau pungutan ekspor. Yang kedua, penerimaan negara bukan pajak. Artinya, semua penerimaan yang diterima oleh pihak negara dalam bentuk penerimaan sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya. Lalu yang kedua adalah penerimaan hibah. Hibah atau pendapatan dari luar negeri merupakan hadiah yang mana di sini berasal dari negara-negara donor yang memberikan kontribusi dana bagi keberlangsungan proses pembangunan dalam negeri. Artinya hibah ini dicatat sebagai penerimaan pemerintah pusat yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu untuk dibayarkan kembali. Nah, hibah ini sifatnya cuma-cuma kayak gitu ya adik-adik ya. Next, kita memasuki jenis-jenis pengeluaran negara, di mana untuk belanja pemerintah pusat itu terbagi jadi dua. Yang pertama adalah pengeluaran rutin, dan yang kedua adalah pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin itu artinya pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang memang rutin gitu ya. Sifatnya lebih permanen dan terus-menerus. Ini biasanya berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, subsidi daerah otonom, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua, ini pengeluaran pembangunan. Artinya ditujukan untuk pembiayaan proses yang merupakan perubahan kayak gitu, untuk perbaikan menuju daerah yang atau menuju ke arah yang ingin dicapai kayak gitu ya. Dimana pada umumnya untuk biaya pembangunan ini sudah diprogram dalam daftar isian proyek daerah atau biasanya disebut dengan DIPDA. Pengeluaran pembangunan ini semuanya bersifat diprogramkan gitu ya dalam berbagai proyek di setiap sektor atau subsektor seperti itu. Selanjutnya ini adalah mekanisme penyusunan APBN. Adik-adik bisa untuk menyimak bagan sehingga nantinya lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama tahapannya nih, pemerintah menyusun rencana APBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga teknis. Nah, kemudian nanti pengajuan RAPBN oleh pemerintah itu kepada DPR. Gitu ya. Dan selanjutnya pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang. Nah, kemudian nanti persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang. Kalau itu tidak disetujui, pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya disetujui, maka akan digunakan APBN yang baru. Nah, APBN itu dilaksanakan dengan diperkuat oleh keputusan dari Presiden tentang pelaksanaan APBN.
Lalu, apa saja sih pengaruh APBN terhadap perekonomian? Di mana APBN ini diarahkan ke pembangunan yang lebih mudah kayak gitu, yang mana nantinya akan berdampak bagi masyarakat maupun negara. Yang pertama, ini dengan adanya APBN dapat diketahui besarnya GNP, yaitu Gross National Product dari tahun ke tahun, sehingga nanti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Lalu yang kedua, jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat diatur, sehingga untuk kestabilan keuangan atau moneter negara itu dapat terjaga. Yang ketiga, industri-industri dalam negeri dapat berkembang, karena masyarakat juga turut serta untuk berinvestasi. Yang keempat, bisa diketahui sumber penerimaan dan penggunaan untuk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta lainnya, sehingga nantinya dapat memperlancar distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, terbukanya bagi masyarakat untuk kesempatan kerja mereka. Investasi negara serta pembangunan proyek negara itu dapat terlaksana. Sehingga nanti terbuka nih kesempatan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Oke, kita sudah masuk ke pengertian dan fungsi APBD. APBD atau biasanya disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Kemudian nanti ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ini juga merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Nah, untuk fungsi dari APBD tersendiri, yang pertama ini adalah fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oke, untuk fungsi otorisasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Nah, otorisasinya itu dalam bentuk pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang, di mana nantinya untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan APBD yang dibuat. Lalu yang kedua, fungsi perencanaan yang tentunya sebagai pedoman bagi manajemen di dalam hal untuk merencanakan sebuah aktivitas pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan yang mana untuk memberikan sebuah pedoman dalam menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang selanjutnya ini adalah fungsi alokasi yang mana diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja maupun untuk mengurangi pengangguran serta biasanya itu untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas perekonomian. Dan selanjutnya adalah fungsi distribusi yang mana nantinya penggunaannya lebih untuk memakmurkan dan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi untuk distribusi ini bersifatnya itu lebih adil gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah fungsi stabilisasi yang mana untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian di suatu daerah. Next, adik-adik kita masuk ke tujuan APBD, yang mana tujuan APBD ini sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Yang pertama, membantu pemerintah daerah untuk bisa mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Kemudian adik-adik untuk sumber-sumber penerimaan daerah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, dan yang ketiga pendapatan daerah lain-lain yang sah. Oke, untuk yang pertama pendapatan asli daerah. Ini meliputi pajak daerah seperti PBB, pajak cukai, pajak penghasilan, dan lain sebagainya.
Yang kedua, retribusi daerah itu bisa meliputi perizinan untuk mendirikan sebuah usaha, rekreasi, dan biasanya itu parkir. Dan yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain sebagainya. Kemudian dana perimbangan, ini terbagi lagi, dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak. Yang kedua ini dana alokasi umum, yang mana ini sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah, di mana tujuannya untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka untuk pelaksanaan desentralisasi. Kemudian, untuk dana alokasi khusus, itu dana yang sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu, di mana tujuannya itu untuk membantu mendanai kegiatan khusus, seperti biasanya pendidikan, kesehatan. Dan yang terakhir adalah pendapatan daerah lain-lain yang sah. Itu berasal dari pendapatan hibah. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis pengeluaran daerah. Belanja daerah ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung itu maksudnya tidak memiliki kaitan langsung gitu dengan program kerja dan kegiatan. Contohnya, untuk belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, dan juga untuk bantuan sosial serta lain sebagainya. Yang kedua, belanja langsung. Jadi belanja ini memiliki kaitan secara langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Biasanya itu meliputi untuk honorarium non-PNS, honorarium PNS, uang lembur, dan juga untuk belanja beasiswa pendidikan. Serta biasanya itu dalam bentuk belanja kursus, pelatihan, dan lain sebagainya. Bagaimana mekanisme untuk penyusunan APBD? Oke, adik-adik, yang pertama, pemerintah daerah ini menyusun RAPBD atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian nanti pemerintah daerah itu akan mengajukan RAPBD tadi kepada DPRD untuk dirapatkan apakah RAPBD itu disetujui atau ditolak. Kemudian yang ketiga, jika DPRD itu memutuskan untuk menyetujui nih RAPBD, maka RAPBD itu akan disahkan menjadi APBD. Nah, untuk APBD ini sendiri akan diterapkan perda paling lambat itu 1 bulan setelah APBN itu disahkan. Lalu, yang keempat, ini adalah perubahan APBD. Ditetapkan biasanya paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya anggaran. Dan yang terakhir adalah APBN yang telah ditetapkan oleh Perda, kemudian disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota atau kabupaten, dan kepada Presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi. Seperti itu. Apa saja pengaruh APBD terhadap perekonomian, di mana untuk penyusunan APBD ini harus memperhatikan perencanaan pembangunan ekonomi, yang tentunya untuk APBD ini berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah, sehingga nanti bisa saja nih perekonomian di suatu daerah itu akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada di suatu daerah secara signifikan. Dan yang ketiga, berpengaruh terhadap pengurangan masalah pengangguran di setiap daerah masing-masing. Dan yang terakhir, berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi secara signifikan melalui alokasi APBD. Oke adik-adik, cukup sekian penjelasan materi dari saya. Jika kalian suka dengan video ini dan merasa bahwasanya video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk kasih like, comment, subscribe, dan juga share ya ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu nih ada adik lain yang membutuhkan modul pembelajaran ekonomi ini. Saya Nurlaila Prasetyaningrum. Nantikan modul pembelajaran bab selanjutnya hanya di channel YouTube Nurlaila Prasetyaningrum. Belajar bareng Laila. Terima kasih.